Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Raden Sambang. Pada kesempatan kali ini, Raden Sambang akan membahas tentang 9 macam dan jenis roh pada manusia serta fungsinya. Roh adalah sesuatu atau unsur yang ada dalam jasad yang diciptakan Tuhan sebagai penyebab adanya hidup. Menurut agama Islam, manusia merupakan makhluk terakhir yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah diciptakannya makhluk lain seperti malaikat, jin, alam semesta, hewan atau binatang, tumbuhan, dan lainnya. Allah menciptakan manusia dengan dipersiapkan untuk menjadi makhluk yang paling sempurna, karena manusia diciptakan untuk menjadi khalifah atau pemimpin di muka bumi dan memakmurkannya. Potensi lain yang dimiliki oleh manusia adalah roh. Pada persiapan pertama, Allah mengambil perjanjian dan kesaksian dari calon manusia, yaitu ruh-ruh manusia yang berada di alam arwah. Allah mengambil sumpah kepada mereka. Dengan kesaksian dan perjanjian ini, maka seluruh manusia yang lahir ke dunia dianggap sudah memiliki nilai, yaitu nilai fitrah, beriman kepada Allah dan ajaran yang lurus. Roh adalah bagian dari tubuh manusia yang tidak dapat dihindari keberadaannya. Sebagaimana firman Allah pada surat Al-Isra ayat 85 yang artinya, "Dan mereka bertanya kepadamu tentang roh, katakanlah, roh itu termasuk urusanku, dan tidaklah kamu diberi pengetahuan, melainkan hanya sedikit." Dengan diberikannya pengetahuan yang sedikit tersebut, para nenek moyang kita terdahulu telah melakukan pengkajian yang sangat mendalam. Dalam pengkajian tersebut, diketahui bahwa dalam tubuh manusia terdapat 9 jenis roh dan mereka memiliki fungsi dan tugasnya masing-masing. Sembilan jenis roh pada manusia yang pertama adalah roh idhofi. Roh idhofi atau dalam bahasa Kejawen sering disebut dengan roh ilafi atau ilofi. Alam tinggal roh idhofi ini adalah nur atau cahaya yang terang benderang dan sangat sejuk. Roh idhofi adalah roh sentral atau pusat dalam tubuh manusia. Roh ini yang memiliki peranan paling besar atau paling penting, dan roh inilah yang memerintah dari ke-8 roh lainnya. Maka dari itu, roh idhofi diberi julukan Johar awal suci, dan roh inilah yang membuat manusia hidup. Roh idhofi adalah roh sumber dari 8 roh lainnya. Bila mana roh idhofi ini keluar dari raga manusia, maka dapat dipastikan 8 roh yang lainnya akan ikut serta keluar dari raga manusia, dan kejadian inilah yang disebut dengan kematian. Maka dari itu, roh idhofi disebut dengan nyawa. Namun bila kebalikannya, yaitu ke-8 roh keluar dari tubuh manusia, namun roh idhofi tetap tinggal di dalam raga manusia tersebut, maka manusia tersebut masih dalam keadaan hidup, namun pastinya memiliki kekurangan atau tidak menjadi manusia yang seutuhnya, dikarenakan 8 fungsi yang mengatur tubuhnya tidak ada. Bagi seseorang yang mempunyai ilmu tingkat tinggi atau sudah mencapai tingkat insan kamil,
mereka dapat menjumpai wujud dari roh idofi tersebut. Wujud dari roh idofi tidak jauh berbeda dengan tubuh kita, dari rupa, suara, tingkah laku, dan segala sesuatunya persis seperti wujud kita sendiri. Kemudian roh yang kedua adalah roh robbani. Alam tinggal roh robbani ini di dalam nur atau cahaya yang berwarna kuning. Dia diam tak bergerak. Sifat roh robbani ini tidak mempunyai kehendak apa-apa, memiliki ketentraman hati, dan tubuh tidak merasakan apa-apa, karena roh ini tidak memiliki hawa nafsu. Maka roh ini sering dipergunakan oleh para kaum supranatural sebagai titik acuan dalam semedi atau bertapa untuk mencapai ketenangan dan penyatuan dengan alam, sehingga dia berada pada sebuah titik ketenangan jiwa tanpa ada kehendak dan nafsu. Kemudian ruh yang ketiga adalah ruh rohani. Roh rohani adalah roh yang mengendalikan hawa nafsu manusia. Roh ini memiliki dua sisi kehendak yang berbeda. Roh rohani yang membuat manusia kadang merasa menyukai sesuatu hal dan kadang tidak menyukai hal tersebut atau membencinya. Jadi roh rohani ini yang mempengaruhi manusia untuk berbuat baik ataupun berbuat buruk. Karena roh ini mempunyai 4 jenis nafsu, yaitu nafsu lu'amah atau alwamah, nafsu amaroh, nafsu syubiyah, dan nafsu mulamah atau mutmainah. Roh ini memiliki sifat mengikuti penglihatan. Apa yang dipandang, apa yang dilihat, disitulah roh rohani berada. Jika manusia mampu mengendalikan roh ini, maka manusia tersebut hidupnya tidak akan dipengaruhi oleh hawa nafsu yang jelek, sehingga manusia tersebut akan hidup dalam keilmuannya. Untuk menjumpai roh rohani ini, kita akan menjumpai terlebih dahulu bermacam-macam nur atau cahaya seperti kunang-kunang. Setelah bermacam-macam cahaya tersebut bisa terlewati dan hilang dari pandangan, barulah kita akan menjumpai roh rohani. Kemudian roh yang keempat adalah roh nurani. Roh ini membawa sifat tenang. Karena roh inilah manusia bisa merasakan suatu petunjuk yang menuntun dan ketenangan dalam hati dan pikiran. Bila roh rohani meninggalkan tubuh, maka orang tersebut akan merasakan gelapnya hati dan pikiran. Roh nurani menguasai nafsu mutmainah yang menonjol, yang dapat mengalahkan nafsu lainnya, sehingga membawa kebaikan yang menjaga hati merasa tentram, perilaku baik dan terpuji. Wajah pun akan terlihat bersinar atau bercahaya, tidak banyak bicara, tidak ragu dalam mengambil keputusan, serta tidak mengeluh jika ditimpa kesusahan atau musibah. Bagi manusia yang bisa menguasai ruh nurani, maka semua perkara, baik suka maupun duka, akan dipandang sama saja dan tidak merasa adanya beban hidup sama sekali. Kemudian ruh yang kelima adalah Ruh Kudus, atau biasa dikenal dengan sebutan Ruh Suci. Ruh ini membawa pengaruh sifat welas asih pada semua makhluk. Tidak segan memberi pertolongan dan berbuat kebaikan, serta mempengaruhi perbuatan amal ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianutnya. Kemudian ruh yang keenam adalah Ruh Rohmani.
Roh ini diberi nama yang mengambil dari kata Rohman, yang artinya pemurah. Karena roh ini memiliki sifat pemurah, suka memberi, dan bersifat sosialitas. Kemudian roh yang ketujuh adalah roh jasmani. Pemahaman sifat kerja roh ini sering diterapkan dalam ilmu pengobatan, dikarenakan roh ini yang mengatur seluruh sistem peredaran darah, urat saraf pada manusia. Karena roh inilah yang membuat manusia memiliki rasa sakit, rasa capek, ataupun rasa segar. Dan roh ini juga mengatur nafsu hewani pada diri manusia. Nafsu inilah yang membuat manusia menjadi malas, menyukai hubungan badan, serakah, dan ingin dimengerti sendiri. Ini adalah salah satu tantangan bagi seseorang dalam mempelajari ilmu kebatinan atau ilmu salaf untuk mencapai taraf yang lebih tinggi. Maka yang paling utama adalah dia harus bisa menundukkan sifat roh jasmani di dalam tubuhnya. Karena tanpa terlebih dahulu menundukkan sifat roh ini, maka dia akan terhalang oleh rasa sakit, rasa malas, dan keluhan-keluhan lainnya. Kemudian roh yang ke-8 yaitu roh nabati. Roh nabati bertugas untuk mengendalikan perkembangan pertumbuhan pada tubuh manusia. Kemudian roh yang ke-9 adalah roh rewani. Roh inilah yang selalu menjaga tubuh manusia. Apabila roh ini keluar dari tubuh manusia, maka manusia tersebut akan tertidur. Dan apabila roh ini kembali ke tubuh manusia, baru manusia tersebut akan kembali terbangun. Jika seseorang dalam tidurnya bermimpi berjumpa dengan arwah seseorang, maka sebenarnya roh rewani dari orang yang bermimpilah yang menjumpainya. Jadi mimpi tersebut adalah hasil kerja dari roh rewani yang mengendalikan otak manusia. Namun pergi atau keluarnya roh rewani tetap diatur oleh roh idhofi. Begitupun dengan roh-roh yang lainnya, masih tetap dalam kekuasaan roh idhofi. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah penjelasan tentang 9 macam dan jenis roh pada manusia serta fungsinya. Semoga informasi ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.